silakan. Kalau Anda memang penyembuhan saya ini rumit, ya silakan Anda tinggalkan. Kan begitu, saya hanya berbagi. Toh nggak ada ruginya loh Anda istighfar, ya, ada zikir, Anda meditasi, nggak ada ruginya. Itu semua untuk siapa? Untuk diri Anda, untuk diri Anda, serta diri Anda hubungan dengan Sang Pencipta. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya di sini masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Ingat, di sini saya bukan dokter, saya bukan psikiater, saya bukan psikolog, saya bukan ahli hipnoterapi, tetapi saya punya pengalaman, yaitu mengalami sakit anxiety, psikosomatis maupun asam lambung lebih dari 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Saya bangkit memang cukup lama, karena yaitu semua itu butuh proses gitu. Tetapi Anda nggak boleh membanding-bandingkan. Saya lama berarti Anda juga lama, belum tentu. Anda bisa lebih singkat lagi mungkin, ya, seiring dengan edukasi Anda, pengetahuan Anda mengenai apa sih itu anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, gitu. Beda orang beda ya, jadi jangan membanding-bandingkan. Semua boleh berpendapat di sini sesuai pengalamannya, ya. Bukan berarti saya ngomong begini, saya yang lebih benar, saya lebih pintar, tidak. Semua boleh berpendapat. Karena apa? Kalau sesuai pengalamannya, oke, berpendapat. Pengalaman saya begini Pak, begini Pak, begini Pak. Itu, saya malah senang itu, ya. Jadi jangan menganggap bahwa solusi saya ini yang paling benar, yang paling mujarab. Bukan. Saya ini hanya menularkan pengalaman saya, gitu. Ini loh yang saya lakukan, gitu ya. Nah, langsung saja ke topik. Selama Anda masih punya semangat, yakin, percaya diri, sabar, ikhlas, perjuangan Anda untuk bangkit tidak akan sia-sia. Selama Anda sudah melakukan ikhtiar insani, ikhtiar ilahi, maka perjuangan Anda untuk bangkit tidak akan sia-sia. Selama Anda masih berdoa sama Allah, saya yakin suatu saat nanti doa Anda akan dikabulkan oleh Allah. Yakin, gitu. Semangat, percaya diri, tetap sabar dan ikhlas. Kita, ya, Anda harus bersyukur. Karena apa? Di rumah sakit itu ya, banyak sekali tangisan dan rintihan, kesakitan, ya. Ada yang harus cuci darah dalam seminggu sekali. Ada yang sudah di ring jantungnya. Ada yang sudah harus diambil ginjalnya karena sudah nggak berfungsi, karena sudah membusuk. Ada yang harus operasi kanker, operasi tumor. Ada yang sudah harus dibopong karena sudah tidak bisa apa-apa. Ada yang harus kencing pun itu harus pakai selang, pakai pampers. Ada yang harus ditransfusi darah sampai keluarganya mencari darah itu susah sekali. Ada yang harus pakai oksigen untuk bernafas. Ya, Anda harus bersyukur bernapas gratis dengan udara yang diberikan oleh Allah. Jantung Anda masih bekerja dengan normal. Paru-paru Anda masih bekerja dengan normal. Kedua ginjal Anda masih bekerja dengan normal. Anda kencing pun nggak pakai selang, nggak pakai pampers. Anda kemana-mana tidak harus dibopong, kuat berjalan sendiri. Ya atau tidak? Jadi nikmat Tuhan mana yang kita dustakan? Gitu. Saat saya masih sering bolak-balik ke dokter, ya, shopping dokter, antri,
Itu banyak pasien-pasien yang harus didorong dengan kursi roda karena sudah nggak bisa apa-apa. Mengangkat badannya saja itu sudah tidak bisa, apalagi berjalan. Padahal punya mobil mewah, rumah megah, nggak bisa menikmati. Anda masih bisa naik motor, masih bisa berjalan tanpa harus dibopong. Nah, nikmat Tuhan mana yang kita dustakan? Itu ya, bersyukur. Jangan tiap hari Anda menghadirkan bahwa saya ini loh sakit jantung saya bermasalah. Jangan setiap hari Anda menghadirkan bahwa paru-paru Anda bermasalah. Jangan setiap hari Anda menghadirkan pikiran-pikiran bahwa lambung Anda bermasalah. Jangan setiap hari Anda memikirkan bahwa ginjal saya ini bermasalah atau organ-organ lain saya ini bermasalah. Jangan menghadirkan itu. Kata hati memang belum tentu benar, tetapi sugesti di pikiran itu akan membentuk sebuah energi. Apabila kita berpikir yang sudah mensugestikan diri kita yang jelek-jelek, yang tidak enak, yaitu kekuatan pikiran yang akan bekerja. Karena energi yang ada di tubuh kita itu berasal dari pikiran kita. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi pesan saya di sini, jangan menghadirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Tentunya sesuatu yang negatif. Gitu. Kalau bisa setiap hari syukuri nafas Anda. Pusatkan diri Anda pada nafas Anda. Kalau pikiran Anda liar, apa harus Anda biarkan? Ya, boleh Anda yang berpendapat kalau pikiran kita liar kita biarkan, boleh Anda berpendapat begitu. Tetapi kalau saya tidak, kalau pikiran saya liar, saya harus alihkan. Stop. Biar apa? Biar nggak semakin liar. Ya, dengan cara apa? Yaitu sudah alihkan perhatian atau pusatkan diri Anda pada nafas. Ya, ada yang berpendapat asam lambung dulu harus kita sembuhkan, karena asam lambung kalau belum sembuh maka pikiran akan kacau. Boleh Anda berpendapat begitu, tetapi ingat, pikiran Anda yang terlalu stres, terlalu takut, terlalu cemas, itu akan memicu asam lambung itu naik. Jadi mana yang harus Anda sembuhkan dulu? Bingung atau tidak? Kalau saya terus terang bingung, ya. Tetapi saya punya keyakinan asam lambung saya ini berasal dari pikiran saya. Maka pikiran saya ini harus saya benahi. Begitu. Selama pikiran saya ini belum saya benahi, maka asam lambung ini akan tetap naik, tetap banyak gitu. Saya pantang makanan, sudah saya pantang makanan. Pernah saya pantang makanan, minum herbal, minum obat, tetapi asam lambung ini kenapa terasa terus? Nah, itu dari faktor apa? Coba bayangkan. Nah, berarti itu faktor dari pikiran saya, gitu. Ya boleh misalkan Anda berpendapat harus sembuhkan asam lambung dulu. Iya, memang, tetapi Anda menyembuhkan asam lambung karena asam lambung dari pikiran Anda sembuhkan model apapun. Ya, kalau pikiran ini belum Anda kelola, belum Anda tata dengan rapi, asam lambung itu tetap akan keluar dengan banyak, bisa naik, reflux, gitu. Ya, memang ini dilema, makanya Anda harus pintar. Asam lambung ini karena apa sih? Karena begini, asam lambung bisa menyebabkan kecemasan, sedangkan kecemasan juga bisa menyebabkan asam lambung. Dilema. Bagikan buah si malakama. Nah, itu pinter-pinter Anda menilai. Kalau saya nggak bisa mengajarkan Anda atau menyuruh Anda sembuhkan ini dulu, karena saya nggak tahu yang dominan itu Anda itu apa. Itu ya. Kalau saya terus terang, pikiran saya ini ternyata yang membuat asam lambung saya ini banyak. Karena dengan bukti saya sudah obati, minum herbal, minum obat, sudah pantang makanan, tetap aja asam lambung ini
tetap aja ada perut begah, kembung, sendawa, sering kayak masuk angin. Itu masih saja. Berarti apa? Dari pikiran saya. Itu kesimpulan dari diri saya, bukan saya menyimpulkan Anda semua. Itu ya. Jadi tetap semangat. Anda harus memahami diri Anda. Diri Anda itu harus Anda pahami dulu ya. Kalau Anda belum memahami tentang keadaan di diri Anda tidak akan bisa memahami ini saya harus bagaimana gitu ya. Itu karena lain orang memang lain, walaupun gejalanya sama, sensasinya kebanyakan sama, tetapi pemicunya itu berbeda. Itu menurut pengalaman saya. Makanya istilah kata saya ini ya hanya memberi gambaran ini loh yang terjadi pada diri saya. Kalau memang asam lambung Anda yang mendominasi ya karena faktor makanan, ya sudah, Anda jaga makanan itu apa ya? Anda pokoknya jagalah sepandai-pandai Anda untuk menjaga pola makan. Tetapi setelah Anda menjaga pola makan sudah bulanan, sudah tahunan, ya Anda sudah berobat, asam lambung ini tetap ada. Ingat, pikiran berarti yang harus Anda benarkan itu ya. Jadi banyak sekali, saya sudah survei. Teman saya banyak yang alami asam lambung, minum obat, pantang makanan sembuh, kecemasannya juga sembuh. Ada juga yang kena asam lambung, pantang makanan sampai tahunan, ya, minum obat, minum herbal, tapi masih. Saya sarankan tata pikiranmu, susun pikiranmu, ya. Dengan apa Pak Yono? Saya jelaskan. Ingat, penyembuhan saya itu adalah 3O: olah rasa, olah nafas, olahraga, IDM, istighfar, zikir, meditasi, 2 ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Itu rumit, silakan. Kalau Anda memang penyembuhan saya ini rumit, ya silakan Anda tinggalkan. Kan begitu, saya hanya berbagi. Toh nggak ada ruginya loh Anda istighfar, ya, Anda zikir, Anda meditasi, nggak ada ruginya. Itu semua untuk siapa? Untuk diri Anda, serta diri Anda hubungan dengan Sang Pencipta. Kan begitu, nggak ada ruginya kan? Anda sering olah nafas. Nah, apa yang rugi? Tidak ada ruginya kan? Badan Anda sehat, oksigen ke otak ini juga tersuplai dengan normal, ya, begitu. Olah rasa, ya, apa ruginya olah rasa? Yaitu mengelola pikiran dan perasaan. Nggak ada ruginya. Itu untuk apa? Untuk diri Anda juga. Gitu. Olahraga, apa ruginya? Untuk diri Anda kan? Gitu. Ya. Jadi saya nggak akan menyesatkan Anda. Nggak akan. Gitu. Jadi tetap semangat, yakin, percaya diri, sabar, ikhlas. Ya. Selama semangat itu masih ada, perjuangan Anda tidak akan sia-sia. Selama Anda yakin apa yang Anda lakukan, maka usaha Anda tidak akan sia-sia. Kalau Anda masih punya percaya diri, maka apa yang Anda lakukan saat ini tidak akan sia-sia. Kalau Anda bisa sabar, maka hidup Anda akan tentram. Anda bisa ikhlas, maka kalau orang Jawa istilahnya Anda sudah menjadi orang yang sareh dan sumeleh, atau apa-apa Allah yang mengatur. Tetapi tentunya di sini perlu adanya ikhtiar dan doa, kan gitu. Nah, begitu. Oke, Anda berpendapat apa? Tinggalkan di kolom komen, biar yang lain juga ikut mengikuti jejak Anda, gitu. Karena saya di sini tidak merasa yang paling benar, gitu. Ya, pokoknya semangat. Anda jangan terlalu menengok ke atas. Di bawah Anda yang parah sakitnya banyak sekali. Sekali-kali Anda nengoklah teman Anda yang di rumah sakit. Lihat, ya, banyak tangisan, jeritan,
harus ini, harus itu. Anda masih di rumah, bisa berjalan, ya bersyukur gitu. Itu jadi ya itu, apa yang saya ajarkan ke Anda, apa yang saya tularkan ke Anda, itu nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Istighfar, apa ruginya, kan begitu, semua nggak ada ruginya, ya, untuk diri Anda, begitu. Saya hanya sarana untuk menularkan ini loh yang saya lakukan, begitu. Mari kita bangkit bersama-sama. Kenapa saya ucapkan mari kita bangkit bersama-sama? Karena stamina saya juga belum bisa pulih, begitu ya. Belum seperti yang dulu. Saya itu tahun depan ini mau daftar perwira, tapi begini ya, secara administrasi sudah memenuhi syarat saya ini. Secara intelektual, secara pengetahuan, saya yakin saya punyalah kemampuan untuk itu. Tetapi dari segi stamina, sepertinya saya belum bisa. Bukannya saya pesimis, tapi yang bisa menilai diri kita itu kan kita sendiri, gitu. Ya atau tidak? Nah, karena apa? Pendidikan perwira itu 8 bulan ya, SIP 8 bulan. Lari pagi, lari siang, lari malam. Saya aja lari itu 2 kilo sudah berhenti, udah capek. Nah, pendidikan larinya itu berkilo-kilo. Gitu ya. Jadi kayaknya belum siap saya untuk menjadi seorang perwira, gitu ya. Saya bukan pesimis, tetapi saya sudah bisa menilai dari stamina saya. Kalau secara administrasi, secara intelektual, insya Allah saya yakin saya itu menguasai, bisa. Gitu ya. Tetap semangat kawan ya. Ingat, yang penting ada masih punya rasa semangat, yakin, percaya diri, ikhlas, sabar. Itu ya. Ikhtiar Anda lakukan. Yang penting jangan kelenek-kelenek. Masalah santet, masalah guna-guna dan sebagainya, kesampingkan itu sementara. Kalau enggak sementara ya selamanya kesampingkan. Guna-guna, ilmu pelet, apa itu, udah Anda tidak diguna-guna, Anda tidak disantet, Anda murni sakit pikiran ya, murni sakit pikiran, titik. Asam lambung Pak, ya saya tahu ya, fokusnya ke lambung aja Anda itu. Ya gak apa-apa sih, selama pikiran Anda masih kacau karena asam lambung ini dari pikiran Anda obati model apapun ya, asam lambung tetap akan naik karena dari pikiran, begitu ya. Oke, itu pengalaman saya bukan merasa sok benar, sok pintar, begitu. Itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.